yang telah percaya. Sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan, menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu bersuara dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sudah merupakan sikap mulia dari Bunda kita, Bunda Maria, Ibu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang melakukan kunjungan kepada orang-orang kesayangannya, kepada orang-orang yang dicintainya. Namun sesungguhnya kunjungan itu lebih terarah kepada kita semua. Sebagaimana kunjungan Bunda Maria itu kepada orang-orang yang dicintainya, terarah pesannya kepada kita semua. Sebab di dalam kunjungan itu nyata kepada orang-orang yang dipilih oleh Bunda Maria untuk menyampaikan pesannya, ada aneka macam hal-hal yang terjadi di dalamnya. Ada ketertakjuban, ada pengungkapan iman, ada penyingkapan iman
akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan juga ada ungkapan kesedihan dan kegelisahan kasih dari Bunda Maria bagi keselamatan anak-anaknya, yakni kita semua. Disinilah kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kunjungan kepada Elisabet saudarinya ini adalah permulaan, di mana selanjutnya Bunda Maria dari abad ke abad, bahkan di mana-mana di berbagai daerah melakukan kunjungan yang berkelanjutan atau yang biasa kita sebut sebagai penampakan. Ada suatu rasa keibuan dari Bunda kita, Bunda Maria. Memang Bunda Maria mengunjungi secara perseorangan, tetapi semuanya itu diperuntukkan bagi seluruh manusia di dunia ini, kepada kita semua anak-anak yang dicintainya. Demikianlah yang terjadi di dalam kunjungan-kunjungan atau penampakan Bunda Maria. Bunda Maria tidak akan pernah bisa tinggal diam. Dia akan selalu berada di dalam kegelisahan dan kesedihan hati. Oleh karena itulah, dia tidak akan pernah diam sebelum semua anak-anaknya, umat kecintaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus masih di dunia. Kegelisahan itu akan berhenti apabila kita semua sudah terangkat masuk di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itulah, maka Bunda Maria melakukan kunjungan-kunjungan atau penampakan berulang kali, karena Bunda Maria mengetahui rahasia surgawi, bagaimana agar kita semua dapat diantar masuk ke dalam kerajaan surga. Bunda Maria begitu sedih menyaksikan begitu banyak anak-anaknya, orang-orang di muka bumi ini yang terancam tidak selamat, tidak masuk di dalam surga. Kesedihan itu terus-menerus ada di dalam hati Bunda Maria, hatinya yang penuh ketulusan. Dan itulah maka Bunda Maria tergerak hatinya untuk mau turun ke dunia, menyampaikan pesan-pesan ilahi, rahasia surgawinya kepada kita semua. Bunda Maria menyaksikan bagaimana akhirnya hal itu membuat pedih hatinya ketika banyak orang melakukan dosa dan kejahatan, menyakiti hati putranya. Banyak pula yang menghina nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak hormat kepada Ekaristi. Bahkan tidak banyak yang mau untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tidak mau lagi berdoa dan datang ke gereja. Begitu banyak pula orang-orang yang menganiaya gereja Katolik dan umat-umat Allah yang ada percaya kepada putranya Yesus Kristus. Merasa diri tidak berdosa, padahal memiliki dosa dan kesalahan yang begitu besar dalam dirinya. Disinilah seruan Bunda Maria, seruan pertobatan untuk kita semua. Maka Bunda Maria, sebagaimana mengunjungi Elisabet sebagai permulaan, Elisabet mengungkapkan imannya, "Ibu Tuhanku mengunjungi aku. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ada pengungkapan iman akan hal ini, dan terjadilah keselamatan yang ada. Dan kita semua juga akhirnya memahami mengapa Bunda Maria selanjutnya pula bahwa dia datang ke muka bumi ini menampakkan diri di berbagai tempat dari zaman ke zaman. Karena Bunda Maria ingin agar kita semua selamat masuk surga. Dia selalu kepikiran akan kita semua apabila kita tidak selamat.
Maka dari itulah kunjungan Maria juga berlanjut kepada 3 anak kecil, Lucia, Francisca, dan Jacinta. Lucia, Francisco, dan Jacinta menerima kunjungan di Fatima, dan disitulah Tuhan pun menyampaikan pesannya. Bunda Maria menyampaikan kegelisahan hatinya, meminta agar setiap orang senantiasa rajin berdoa rosario dan percaya dan menyerahkan diri kepada hatinya yang tak bernoda. Lalu juga penampakan di Akita, Jepang. Disitulah pula Bunda Maria senantiasa meminta untuk sadar bahwa Yesus sungguh hadir di dalam Ekaristi. Lalu kemudian Bunda Maria juga menampakkan diri di berbagai tempat, di Garabandal, Spanyol, di Guadalupe, Meksiko. Kemudian di La Salette, Paris, Lourdes kepada Bernadette dari Subirus, kepada Katarina Labor, lalu juga di Rwanda, lalu di Lavang, Vietnam. Begitu banyak penampakan Bunda Maria, dan pesannya selalu terarah kepada sebuah kata-kata yang keluar dari cinta kasihnya yang terdalam, yang seluas samudera itu. Kerap kali Bunda Maria berkata, "Aku mengasihi kalian. Datanglah kepada aku. Percayalah kepada putraku. Percayalah kepada Ekaristi. Aku menghendaki keselamatan kalian semua. Maka hendaklah, bertobatlah, dan rajinlah berdoa. Sebab gerejaku selalu merindukan kehadiran. Putraku selalu merindukan kehadiran. Percayalah bahwa aku akan mengantar engkau kepada putraku, Sang Juru Selamat. Percayalah dan jangan lagi tidak percaya."